Aliyah, Afifah, Nijam, Nopi. Selamat pagi. Oke, sekarang coba tepuk semangat. Belajar ya, nanti belajar membaca nyaring ya, nanti Bapak akan contohkan melalui sebuah teks ya. Teksnya nanti akan Bapak tampilkan melalui infocus ya. Oke, ini nah di sini Bapak menampilkan sebuah teks bacaan ya. Judulnya itu apa? Bukit Giri ya. Di sini kita lihat ya, ceritanya tentang apa. Nah, kira-kira si anak ini lagi ngapain nih? Lagi duduk. Di mana nih duduknya? Di atas batu. Ngelakuin apa itu? Ngelihat apa itu? Oh, ada banjir ya. Oke. Ya. Lagi lihat pemandangan ya. Di situ ada sawah, kemudian ada gunung, di bawah juga ada rumah ya, rumah warga. Oke. Ini ada sebuah cerita ya mengenai Randi. Nah, namaku Randi. Ini keluargaku. Kami tinggal di desa Galuh. Ini Randi dan ini keluarganya. Ini ayahnya dan ibunya. Sama siapa ini? Adiknya. Ya, ini keluarganya Randi ya. Desa Galuh terletak di kaki Bukit Giri. Ya. Sejak dahulu Bukit Giri ditumbuhi hutan lebat hingga suatu hari. Nah, ini ya. Jadi Bukit Galuh ini adalah bukit yang memiliki hutan yang lebat. Ya. Jadi dikelilingi oleh hutan yang lebat. Nah, ini perkampungan dan ini di wilayah Bukit Giri ya. Oke. Oke, jangan tulis ya. Perhatikan dulu. Kemudian, nah ini ya. Jadi di Bukit Giri itu terdapat perkampungan ya, yaitu salah satunya adalah rumahnya Randi ya. Oke. Nah, di sini aku dan penduduk desa mendengar berisik dari arah bukit. Ya. Aku, ayah, dan para tetanggaku segera mencari tahu apa yang terjadi di Bukit Giri. Ya, jadi si Randi itu mendengar suara berisik, suara apa ya kira-kira? Ayahnya juga sama mendengar, ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Lagi ngapain? Lagi penebangan pohon, ya. Nah, ini orang lagi menebang pohon pakai apa ini? Gergaji. Ini ada lagi pakai apa nih? Pakai beko. Oke, mengangkut apa ini? Kayu, ya. Kira-kira kalau misalkan kalian lihat di sini, orang ini menebang kayu buat apa sih? Bikin apa? Bikin? Oke, mungkin kayunya bisa dimanfaatkan untuk membuat rumah, ya. Oke. Atau membuat bahan-bahan lain seperti lemari, ya, dan lain sebagainya. Oke, ini ya. Jadi si Randi itu mendengar suara berisik sama ayahnya, kemudian sama tetangganya. Wah, kira-kira ada apa ya? Ketika dilihat, ternyata ada yang sedang menebang pohon, menebang hutan. Oke. Ya. Nah, ternyata orang-orang tak dikenal tengah menebangi pohon. Jadi orang-orang ini bukan dari kampungnya si Randi, ya, tetapi orang-orang yang tidak dikenal, ya. Nah, ini lihat nih. Ini orang-orang yang tak dikenal. Jadi mereka itu sedang menebang pohon ya secara apa? Ilegal atau liar ya. Jadi mereka itu tanpa izin, tidak izin dulu untuk menebang pohon di hutan. Oke, di sini ada apa
apa nih? Hah? Ada tupai ya. Ya, apa? Buut. Buut. Ya, ini ada tupai, tupainya lari. Ketika ditebang pohonnya tupainya lari, kenapa? Takut ya. Ya, ini kan rumahnya ya. Kok kenapa ditebang sehingga dia takut? Nah, ini ada apa lagi nih? Oh, ada anaknya ya. Ya, jadi kasihan. Pohon itu adalah bagian dari rumahnya. Nah, ini mungkin anak-anaknya ya. Mereka ketakutan. Supaya yang besar ini turun ya, ketakutan. Oke. Ini orangnya ya jojong aja dia mah ya. Lagi apa namanya? Gergaji. Oke. Nah, ini raungan mesin terdengar setiap hari. Pohon di hutan Bukit Diri terus berkurang. Tadi kenapa bisa berkurang? Karena ditebang sama siapa? Tadi ya. Oke, jadi semakin hari Bukit Diri itu semakin berkurang pohon-pohonnya ya, karena ditebang oleh orang yang tadi ya, yang melakukan penebangan liar atau secara ilegal. Nah, ini jadi gundul ya pohonnya, nggak ada apa namanya, nggak ada lagi pohonnya. Oke, ya penghujan tiba, bencana itu pun terjadi. Ya, banjir dan tanah longsor melanda desaku. Nah, lihat ya, apa yang terjadi. Ya, jadi pada saat hujan, ya, kemudian di Bukit Diri itu tidak ada lagi pohon-pohon, ya, karena sudah ditebang, ya, sehingga ketika air turun, si airnya itu tidak akan meresap ke dalam tanah. Soalnya kenapa? Karena tidak ada pohon. Ya, kalau misalkan masih ada pohon, pasti si airnya itu akan meresap ke dalam tanah, kemudian si airnya itu akan diserap oleh pohon. Sementara kalau di sini kan tidak ada lagi pohon, gimana cara meresapnya? Nah, inilah yang terjadi, adanya bencana apa? Banjir, kemudian ada tanah longsor. Ya, oke, tuh. Ini pohonnya udah gak ada, ini juga sama udah rusak, ya, sehingga air itu nggak bisa masuk. Nah, kemudian ada apa nih? Ada petir, ada kilat. Wah, ini badai namanya ya, hujannya gede. Oke. Nah, ini terjadi bencana apa ini? Ya, terlihat mungkin ini banjir atau longsor ya. Nah, ada badai, kemudian hujannya sangat lebat. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Longsor. Ya, karena si pohon-pohonnya itu sudah tidak ada lagi. Oke, kemudian ada lagi nih. Aku dan seluruh penduduk desa sangat ketakutan. Aku mencari cara untuk menyelamatkan desaku. Akhirnya, kuputuskan untuk menggunakan uang tabunganku. Nah, jadi si Rani ini ya membantu supaya apa kira-kira? Supaya tidak akan longsor atau supaya mengurangi ya bencana ya, karena kalau misalkan kita menanam pohon itu ya supaya pohonnya itu tumbuh besar, kemudian pada saat air turun dari air hujan, maka si airnya itu akan diserap oleh pohon ini yang sudah ditanam gitu, ya. Kalau tidak ada pohon, kalau tidak ada tumbuhan, maka si air hujan itu tidak akan terserap ke dalam tanah ya, sehingga terjadilah bencana. Ini si Rani ini melakukan yang namanya reboisasi atau penanaman kembali ya. Jadi penanaman kembali itu disebut dengan reboisasi ya. Oke, kemudian nanti artinya apa? Tidak boleh menebang pohon di hutan ya. Oke. Nah, ini apa ini? Jilut. Tadi makan apa ini? Tadi makan daun. Oke. Nah, ini waktu berlalu, hutan Bukit Diri lebat kembali. Bencana tidak pernah datang lagi. Seluruh
hidup desa rukun, hidup tenang dan damai. Nah, lihat nih, si Rani udah agak gede ya, udah agak gede. Jadi melihat pemandangan hutan Bukit Diri menjadi hijau kembali, menjadi sejuk kembali. Ya, nah ini penulisnya ya. Nah, penulis ceritanya, ilustratornya ya. Oke, jadi itu ceritanya tentang Rani dan Bukit Diri. Nah, kira-kira coba sekarang Bapak tanya nih. Tadi kira-kira tokohnya siapa aja? Keluarganya ya, kemudian sama tetangganya. Kemudian apa yang terjadi pada hutan Bukit Diri? Kenapa bisa terjadi banjir dan longsor? Penebangan ilegal ya. Dilakukan oleh siapa? Tadi kenal ya, bukan warga yang ada di daerah Bukit Diri ya. Oke. Nah, artinya ketika manusia menebang pohon secara liar, secara ilegal, itu akan mengakibatkan apa? Bencana ya. Jadi kita harus menjaga ya, menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita itu tetap terhindar dari bencana. Nah, ini ada hubungannya dengan siklus air. Kalian tahu siklus air? Nggak tahu. Kelas 4 sudah belajar kan siklus air? Belum? Belum. Oke. Jadi siklus air itu merupakan suatu siklus yang mana air yang ada di bumi ini selalu tetap ya. Selalu tetap, artinya tidak akan habis. Nah, kemana nih si air ini larinya? Nah, nanti kita akan belajar tentang siklus air. Jadi siklus air itu merupakan proses yang selalu berulang ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ceritanya adalah air yang ada di bumi. Ya, misalkan air laut, kemudian air sungai, ya, air mana lagi? Danau, ya. Nah, jadi dari air laut, air sungai dan air danau ini, ya, mereka ini akan menguap. Apa? Menguap ya. Kenapa bisa menguap? Kenapa? Kalian tahu menguap itu apa? Menguap itu ketika air dipanaskan. Kalian tahu waktu air dipanaskan melalui kompor menggunakan panci. Ketika dipanaskan apa yang terjadi? Bola, ya. Apa? Mendidih. Ada asapnya enggak? Ada ya. Asapnya kemana? Ke atas. Ya. Ketika air dipanaskan maka akan menguap, sama. Ya, air laut, air sungai, air hujan ketika dipanaskan dia itu akan menguap ke atas. Ya. Kemudian mengalirnya, uapnya, mengalirnya itu ke atas, ke awan, membentuk sebuah awan. Ya. Kemudian habis dari awan, kemudian membentuk awan yang sangat tebal, ya. Makin tebal, makin tebal, makin tebal, kemudian awannya makin menghitam, ya. Seperti halnya ketika kita melihat awan yang menghitam itu, tandanya mau apa? Hujan. Oke. Ketika sudah mengumpul, kemudian terjadilah hujan. Nah, ini namanya siklus air ya. Kemudian jadi airnya itu tidak hanya dari air sungai, air danau, kemudian air laut, tetapi airnya itu bisa jadi dari baju yang sedang kita keringkan. Kalian sudah cuci baju nih, bajunya di apa? Dijemur ya, kemudian di bawah sinar matahari, lama-lama bajunya akan kering. Kenapa bisa gitu? Karena adanya penguapan, ya, adanya penguapan. Ya. Penguapan itu terjadi karena apa? Adanya sinar matahari, kemudian sinar panasnya itu akan menjadikan baju yang basah menjadi kering, karena si basahnya itu akan menguap ke atas sehingga si uapnya itu akan menjadi awan di atas.
dibagikan lembar kerja ini ya. Nanti kalian ini kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah ini. Nah kurang lebih seperti ini gambarnya. Nanti kalian tulis proses siklus air menurut bahasa kalian sendiri yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Oke, satu meja satu. Nanti Bapak tunjuk atau kalian boleh mengajukan pada saat setelah kalian mengisi, nanti kalian presentasi di depan ya. Oke, kita bagi dulu apa namanya pemahaman kalian. Udah. Gimana udah? Selesai, nanti kita selanjutnya akan melakukan presentasi ya, atau menjelaskan kepada teman-teman kalian di depan. Nanti nggak apa-apa bawa temannya satu orang, artinya di depan boleh orang ya. Oke. Sekarang kalau misalkan sudah selesai, nanti tolong perhatikan ke depan ya. Nanti Bapak tunjuk siapa saja yang akan maju ya. Oke, sebelum Bapak tunjuk, kira-kira siapa yang mau maju? Ya. Ya, salam dulu ke teman-temannya. Wah. Prosesnya apa? Penguap bisa menyebabkan awan karena adanya asap yang menyerap ke atas dan membentuk awan. Oke, adanya penguapan ya, penguapan sehingga membentuk sebuah awan. Kemudian yang kedua apa? Oke, awannya menjadi tebal dan semakin membesar. Kemudian setelah itu Tebal berubah menjadi gelap dan adanya oke, awan berubah menjadi gelap, kemudian sehingga hujan ya turun ya, atau air turun ke bumi. Ya, silakan tepuk tangan buat Maida sama Siti Hamida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, yang pertama apa? Oke, air terkena sinar matahari ya, bisa kita lihat di sini di gambarnya. Ada matahari kemudian menyinari bumi dan airnya itu akan panas sehingga akan menguap. Oke, selanjutnya yang kedua apa? Oke, apa namanya? Menjadi sebuah awan, kemudian awannya semakin menebal, semakin menebal. Oke, apalagi? Oke, awannya menghitam, lalu turunlah hujan. Ya, jadi betul ya apa yang diungkapkan oleh teman kalian tadi, baik itu oleh Maida, kemudian oleh Rizal ya.